Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tontowi Jauhari. Kali ini seperti biasa ya, kita akan membacakan mimpi dari teman-teman. Insya Allah mimpi ini adalah suatu mubasyirat ya. Dan di mimpi ini tuh menurut saya itu sangat penting karena di mimpi ini menampilkan beberapa poin, yaitu menyebutkan Diki. Kemudian ada kondisi dari Bukit Lebah, kemudian kondisi dari negara Indonesia, dan juga di sini sempat disebutkan terkait Muhammad Qasim juga ya. Jadi itu menurut saya perlu kita kaji. Nah, sebelum membacakan mimpinya dan mencoba untuk mencari tahu makna dari mimpi ini, maka seperti biasa ya, kita mengingatkan kembali bahwasanya memang mimpi-mimpi umat muslim di akhir zaman itu banyak benarnya. Itu sudah sesuai hadis, dan juga di hadis lain Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya risalah kenabian itu sudah terputus, sudah tidak ada sejak beliau wafat, dan nanti akan digantikan oleh mubasyirat, yaitu mimpi yang benar. Dan dari mimpinya Muhammad Qasim sendiri mengatakan bahwa akan banyak mimpi-mimpi yang dialami oleh umat muslim yang lain yang derajatnya itu setara dengan mimpinya Muhammad Qasim, yaitu yang mimpi yang menakjubkan dan yang luar biasa. Mari kita bacakan mimpinya. Ini mimpi dari Bayu dari Banten ya. Ini mimpinya di tanggal 28 Oktober 2024. Ini mimpinya sudah di-share ke Kang Diki ya. Mari kita baca pelan-pelan, kita coba cari tahu maksud dan maknanya mungkin ya dari mimpinya ini ya. Assalamualaikum Kang Diki. Izinkan saya menceritakan mimpi saya. Kurang lebih saya bermimpi seperti ini isinya. Dalam mimpi saya, entah bagaimana dan kenapa, tiba-tiba saya telah berada di sekitar Bukit Lebah. Kemudian aku mendekat, tapi aku masih belum menyapa penghuni saung, dan mereka tidak melihatku karena aku masih dari jarak sekitar kurang lebih 50 meter. Dan aku di balik semak dan pepohonan. Di saung yang biasa Kang Diki mengadakan kajian subuh, suasana pada mimpi saya ini adalah waktu siang hari. Nah, jadi ternyata memang setelah kita konfirmasi kepada si pemimpi ini sampai saat ini belum menjadi penghuni Tanah Uzlah ya. Jadi beliau masih tinggal di Banten, belum tinggal di Tanah Uzlah. Jadi seakan-akan mimpinya ini menggambarkan periode yang akan datang, di mana beliau itu akan datang di Bukit Lebah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian aku melihat beberapa orang pria penghuni saung itu sedang memperbaiki saung. Tapi aku belum menyapa mereka. Jadi nanti ada suatu momen di mana seakan-akan saungnya di Bukit Lebah itu diperbaiki. Kalau saungnya diperbaiki ini bisa bermakna konotasi atau bukan ya. Jadi bisa aja memang saungnya itu yang diperbaiki, atau sifat atau gambaran umum terkait dengan Tanah Uzlah itu yang diperbaiki. Untuk kali ini kan kita tahu ya, sekarang kan Gaza sedang diperbaiki, yaitu logonya diperbaiki. Apakah ini ada hubungannya? Ya wallahu alam. Nanti kita coba baca lebih lanjut ya. Dan kondisi saung itu berubah drastis indah dengan nuansa arsitek berwarna hijau. Sederhana tapi terlihat mewah dan indah sekali. Hasil pekerjaan rehab saung itu. Ini pernyataan dari si pemimpi terkait rehabnya ya. Kemudian dijelaskan lagi di belakang. Itu bangunan saungnya bahannya seperti kaca akrilik. Jadi rehab saungnya itu menjadi seperti kaca akrilik yang dipakai di neon box. Warnanya nuansa hijau dan putih. Terang cahayanya seperti neon box. Suasananya saat itu di siang hari. Nah, sampai di sini kalau dari saya
suatu tempat yang seperti akrilik, kemudian bercahaya dengan nuansa hijau. Itu kalau tidak salah saya pernah mendengar ada salah seorang itu yang merasa pernah seakan-akan di suatu tempat di mana sekelilingnya itu adalah seperti kristal. Jadi tanahnya itu seperti terbuat dari kristal, gedung di kanannya itu seperti dari kristal, sebelah kirinya juga dari kristal, dan di hadapannya dia itu seperti ada suatu semacam tirai kristal gitu, kristal cahaya, dan di baliknya itu ada Allah katanya. Kalau dari saya itu mungkin gambarannya surga ya. Semoga aja ini memang benar, semoga pemimpi yang itu benar-benar memang diperlihatkan kondisi surga saat itu. Nah, kaitannya dengan mimpi kali ini itu ada kemiripan, yaitu bangunan saung yang diperbaiki itu akhirnya menjadi seperti akrilik dan berwarna putih kehijauan. Nah, akrilik ini kalau kita gambarkan seakan-akan kan seperti kristal kan. Berarti kan mirip dengan mimpi teman kita yang lain itu. Jadi gambarannya seakan-akan saungnya Bukit Lebah itu diperbaiki menjadi seperti bangunan-bangunan yang ada di surga. Dan itu juga bisa dikonfirmasi dengan warna hijau ya. Kita tahu bahwa warna surga adalah hijau. Jadi di sini seakan-akan menggambarkan ada satu momen di mana Gaza itu sedang memperbaiki diri sehingga bisa memantaskan diri bagi baik lokasinya maupun penghuninya itu bisa pantas untuk menjadi penghuni surga nantinya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang ada di gambaran saya. Momennya kapan Bukit Lebah itu berubah sehingga bisa memantaskan diri menjadi sebagai penduduk surga ya, wallahu alam. Apakah itu dimulai sekarang sejak logo itu diganti? Ya semoga saja ya. Lanjut ya. Dan saung ini indah sekali dalam hatiku. Dalam kata-kataku berbicara pada sendiri juga dalam hatiku. Jadi seakan-akan saungnya itu berubah seperti akrilik atau seperti kristal, warnanya putih kehijauan dan sangat indah sekali. Kalau dari saya pribadi itu gambarannya ini ya, bangunan-bangunan di surga. Kemudian masih dalam keadaan belum menyapa, dan mereka pun yang sedang bekerja merehab saung itu tidak melihat keberadaan saya. Ini katanya si pemimpi ya. Kemudian saya bergeser menjauhi saung dengan tujuan ingin melihat apakah ada sungai di sekitar Bukit Lebah ini. Aku berjalan menjauhi saung. Di saat saya berjalan menjauh dari saung sekitar 150 meter, aku bertemu dengan rombongan tentara. Sekitar 20 tentara bersenjata lengkap dengan menutup wajah tentara menggunakan masker syal, kain, penutup wajah dan kepala. Maksudnya aku melihat mereka tidak menggunakan helm tentara, tapi aku mengenali tentara ini bukanlah tentara Indonesia. Jadi berjarak sekitar 150 meter dari saung tersebut tiba-tiba bertemu dengan sejumlah tentara. Tentara itu digambarkan seperti pasukannya Abu Ubaidah Palestina atau seperti pasukan elit Taliban. Dan si pemimpi yakin bahwa pasukan ini bukan dari Indonesia. Lanjut ya. Dan seolah aku bisa ngobrol dengan bahasa isyarat tangan dan sedikit campur bahasa Inggris. Nah, di sini memang akhirnya disampaikan atau disebutkan bahwa tentara ini bukan dari tentara Indonesia. Pastikan kita bertanya-tanya, kok bisa ada tentara bukan tentara Indonesia nyampe di Bukit Lebah? Lanjut. Dan rombongan tentara itu berbicara padaku, di daerah manakah kami sekarang ini? Seakan-akan tersesat ya. Kami berjalan menelusuri gunung ke semua negara, dan Indonesia memang tujuan kami. Dan ternyata ini memang pasukannya mencari negara Indonesia dan sampailah di Bukit Lebah. Dan aku jawab, kalian sekarang berada di areal Bukit Lebah Ciater. Dan di dekat sini ada saung perkumpulan yang pimpinannya adalah Kang Diki Chandra, jawab saya. Dan baiklah, apakah kami boleh bersinggah di saung itu, katanya pasukannya ya. Saya jawab, boleh saja. Tapi saudara semua tunggu di sini dulu ya. Aku mau izin dan menyampaikannya dulu ke Kang Diki.
Oke, baik, katanya si rombongan. Dan anehnya saya lupa menanyakan dari mana asal rombongan ini. Rombongan tentara ini menanyakan, Indonesia, bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Sedangkan di daerah negara lain sedang mengalami perang. Rombongan tentara itu berbicara lagi padaku. Jadi si tentara ini menanyakan ke si pemimpi, kondisi Indonesia bagaimana? Negara lain itu sudah mulai perang. Kemudian aku jawab, Indonesia saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan baik-baik saja. Dalam hatiku aku berkata dan feelingku, tentara ini tidak ada sedikit pun niat jahat. Tentara ini adalah tentara yang baik. Kemudian aku pergi dari rombongan tentara itu yang mereka semua memang sedang beristirahat. Aku pamit, kemudian aku bergegas menuju saung. Aku menyapa kepada seluruh penghuni saung. Penghuni saung menjawab, ada perlu apa? Anda kok tergesa-gesa? Aku jawab, perkenalkan, aku Bayu. Kemudian bertanya di mana Kang Diki. Terus dijawab bahwa ternyata Kang Diki sedang melakukan safari dakwah. Apakah sudah pulang? Ternyata mereka menjawab belum pulang. Mungkin Kang Diki melanjutkan pertemuan dengan Muhammad Qasim. Nah, di sini ada sedikit clue juga. Jadi kalau misalnya memang mimpi ini adalah suatu mimpi yang benar, nanti akan ada momen di mana Kang Diki itu akan mengadakan safari dakwah lagi, dan sepertinya dilanjutkan dengan bertemu dengan Muhammad Qasim. Di beberapa tempat itu memang di beberapa mimpinya Muhammad Qasim itu memang disebutkan bahwa Muhammad Qasim ini memang akan ke Bukit Lebah. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan mimpi ini, bisa saja ceritanya seperti ini ya. Sebelum Muhammad Qasim memutuskan untuk datang ke Bukit Lebah, bisa saja dari pihak Gaza sendiri dululah yang akan menjumpai Muhammad Qasim. Jadi memang kita sedang menunggu momen di mana Muhammad Qasim itu datang ke Bukit Lebah kan. Tapi bisa saja sebelum Muhammad Qasim ke Bukit Lebah, ada momen di mana dari Gaza sendiri, yaitu mungkin Kang Diki dan beberapa teman-teman dari Tanah Uzla akan datang ke tempatnya Muhammad Qasim. Dan kalau dilihat ya mungkin itu akan ke Pakistan ya. Jadi mungkin ini wallahu alam ya, akan ada suatu momen di mana Kang Diki bersama tim akan mengadakan sebuah safari dakwah hingga menuju ke Pakistan untuk bertemu dengan Muhammad Qasim. Yang setelah bertemu dengan Muhammad Qasim ini, akhirnya Muhammad Qasim itu bisa ke Bukit Lebah untuk menimba ilmu ya, di sekolah yang menakjubkan di mimpinya Muhammad Qasim itu. Lanjut ya. Kemudian aku ceritakan kepada rombongan di saung bahwa ada tentara bersenjata lengkap ingin bertemu dengan Kang Diki. Dan anehnya setelah aku ceritakan ada rombongan tentara ini, penghuni saung tidak takut dan tidak heran sedikit pun. Nah ini kalau dari saya seakan-akan begini ya. Begitu mimpi ini diceritakan atau diminta untuk ditakwilkan atau diminta untuk dicari maknanya apa, maka detik ini video ini ditampilkan dan disampaikan kepada seluruh penduduk Bukit Lebah, maka teman-teman di penduduk Bukit Lebah akan tahu bahwa akan ada suatu momen di mana saat Kang Diki mengadakan safari dakwah dan mungkin kemungkinan juga akan mencari Muhammad Qasim, akan ada satu tentara yang seakan-akan tersesat hingga mencapai di Bukit Lebah. Jadi momen di mana video ini ditampilkan di YouTube dan kemudian disampaikan kepada penduduk Bukit Lebah, saat itulah para penduduk Bukit Lebah sudah mulai aware, sudah mulai bersiap-siap akan ada momen tersebut di mana saat Kang Diki tidak ada tentara yang datang ke Bukit Lebah dengan kondisi sedang tersesat. Dan itu bukan tentara Indonesia ya, tapi ini ya wallahu alam, ini hanya
persepsi dari saya aja ya. Lanjut ya. Kemudian seakan-akan ya, ayo kita sambut saja tentara itu, kita jamu, kita beri makan. Jadi si pemimpi ini minta tolong kepada penduduk Bukit Lebah yang ibu-ibu untuk menyiapkan makanan untuk para tentara. Aku berkata kepada rombongan, ayo teman-teman, sepertinya semakin dekat pada permasalahan dunia, khususnya Indonesia. Jadi seakan-akan si pemimpi ini minta tolong kepada penduduk Bukit Lebah untuk menyambut si tentara. Kemudian dia juga mengatakan bahwa semakin dekat permasalahan dunia, termasuk Indonesia. Tugas kita semakin dekat dengan puncaknya. Dan saung kita hanya tinggal menunggu kedatangan Kang Diki. Dan kita sebaiknya jangan bertindak keluar dari Bukit Lebah. Tetaplah tenang, jangan berbuat apa-apa keluar wilayah Bukit Lebah. Kita tunggu perintah pimpinan kita, yaitu Kang Diki. Dan anehnya penghuni saung mendengarkan arahan saya, padahal saya baru pertama berkenalan. Nah di sini memang mungkin agak aneh ya, waktu pertama kali disampaikan mimpi ini, ada orang asing datang ke Bukit Lebah. Tiba-tiba begitu si orang asing ini ngomong sesuatu terkait cerita ini, semua penduduk Bukit Lebah itu sudah paham terkait apa yang akan terjadi. Ini kan menandakan bahwa mimpi ini yang diceritakan sekarang ini, insya Allah di masa yang akan datang itu akan menjadi kenyataan, dan itu sudah akan menjadi suatu momen yang ditunggu oleh penduduk Bukit Lebah. Momen di mana Kang Diki sedang keluar mengadakan safari dakwah, yang kemungkinan juga akan bertemu dengan Muhammad Qasim. Saat itulah momen akan ada satu tentara yang tersesat sampai ke Bukit Lebah, di mana kondisi Bukit Lebah saat itu sedang memperbaiki diri, memataskan diri untuk bersiap-siap menjadi penghuni surga. Nah saat itu sudah ditunggu sehingga seakan-akan penduduk Bukit Lebah ini sudah siap dan ini ya mempersiapkan diri menyambut tentara itu juga. Dan di situ adalah momen di mana kondisi di luar Indonesia itu sudah mulai banyak perang, dan sudah saatnya kondisi itu Indonesia mengambil peran yang lebih besar terkait masalah perang ini. Lanjut ya. Ketika saya bangun, jadi itu mimpinya akhirnya berakhir di situ ya. Ketika saya bangun, ya Allah, aku langsung mencemaskan Kang Diki. Kenapa kok belum pulang safari dakwahnya? Apakah Kang Diki benar mau melanjutkan pertemuan, ingin bertemu dengan Muhammad Qasim di Pakistan? Nah, di sini dikatakan di Pakistan. Jadi si pemimpi ini begitu bangun merasa khawatir, kenapa Kang Diki ini kok belum pulang ke Bukit Lebah? Apakah mau menemui Muhammad Qasim di Pakistan? Nah ini kan bersambung dengan yang tadi saya ceritakan. Ada suatu momen di mana Kang Diki akan mengadakan safari dakwah dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan bertemu dengan Muhammad Qasim. Nah ternyata setelah si pemimpi bangun, si pemimpi merasa bahwa Kang Diki ini akan menemui Muhammad Qasim ini di Pakistan. Ini ya kita kembalikan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen di mana akhirnya Kang Diki akan pergi ke Pakistan untuk menemui Muhammad Qasim. Lanjut ya. Aku berpikir sendiri sepertinya. Lanjut, sepertinya belum pada tahun ini. Jadi momennya mimpi ini, si pemimpi merasa momennya bukan di tahun ini, bukan di tahun 2024. Karena situasi masih sangat sulit. Mungkin Kang Diki ditakdirkan bertemu Muhammad Qasim di tahun 2026 atau tahun 2027. Jadi itu untuk isi mimpinya. Jadi kalau dari saya, pesan yang ditangkap dari mimpi ini adalah yang pertama, akan ada momen di mimpi ini ya. Di mimpi ini akan ada momennya di tahun 2026 atau tahun 2027. Kalau dihubungkan dengan mimpi sebelumnya, Kang Diki itu sudah mendapat anak panah. Kan ada mubasyiroh terkait ada pemilihan pemimpin di tahun 2026, di mana salah satu pemimpin yang dapat anak panah atau yang ditunjuk itu adalah Kang Diki. Nah, momen tersebut mungkin dengan menggunakan momen Kang Diki ditunjuk sebagai
seorang pemimpin di tahun 2026 itu, maka Kang Diki akan mengadakan safari dakwah mungkin hingga menemui Muhammad Qasim di tahun 2026 dan di tahun 2027. Saat itu di beberapa negara di luar Indonesia mengalami perang, dan Kang Diki mencoba untuk menemui Muhammad Qasim di Pakistan, dan Bukit Lebaseni sendiri sedang berbenah untuk memantaskan diri menjadi penduduk ahli surga. Entah nanti perubahannya seperti apa, kita tunggu aja, wallahu alam ya, di tahun 2026 atau di tahun 2027. Dan ini ada kaitannya dengan mimpinya Muhammad Qasim. Memang di mimpinya Muhammad Qasim itu langsung melompat hingga ke momen di mana Muhammad Qasim itu mendapat mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang kemudian memberikan alamat untuk menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu yang dituju adalah sekolah yang luar biasa atau sekolah yang menunjukkan tempat di mana adanya Umar di sana. Dan beberapa kali kita coba takwil, sekolah luar biasa yang dimaksudkan dalam mimpi itu adalah Bukit Lebah. Jadi momennya Kang Diki akan menemui Muhammad Qasim, kemungkinan di Pakistan sesuai di mimpi ini. Kemudian dilanjutkan ada momen di mana akhirnya memang Muhammad Qasim itu akan datang ke Bukit Lebah untuk belajar sesuai dengan mimpinya Muhammad Qasim, dan kemudian juga sesuai mimpinya Muhammad Qasim akan berangkat ke Pakistan bersama dengan Muhammad Qasim di mimpinya Muhammad Qasim yang terkait masalah rumah Ibrahim. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan bersama. Sekali lagi kita kembalikan kebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami tugasnya adalah mencoba untuk meneliti, menggali, dan mencoba untuk mencari maksud dari mimpi-mimpi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Demikian untuk pembacaan mimpi kali ini. Sekali lagi semoga pembacaan ini bermanfaat. Kita kembalikan kebenarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.